Halo adik-adik juara, semangat pagi. Walaupun di tengah pandemi kita harus tetap berprestasi ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang teks cerpen ya. Teks cerpen ini berada di kelas 11 semester 1 baik SMA maupun SMK. Oke, sudah siap ya untuk belajar teks cerpen pada pagi hari ini? Oke, namun sebelumnya kakak mau tanya nih, pernahkah adik-adik membaca cerita fiksi yang pendek? Ya, pernah membaca cerita Juru Masak? Ya, karya siapa ya? Hari nanti ya. Oke, Tukang Pijat Keliling, kemudian Robohnya Surau Kami, atau pernah membaca juga Ibu Pergi ke Laut ya. Nah, di sini ya Juru Masak, Tukang Pijat Keliling, Ibu Pergi ke Laut, Robohnya Surau Kami itu merupakan judul sebuah cerita pendek atau yang lebih kita kenal dengan sebutan cerpen. Ya. Namun sebelumnya, apa sih itu pengertian cerpen? Ya. Nah, cerpen adalah karangan pendek berbentuk prosa ya. Artinya ceritanya pendek berbentuk prosa ya, berbentuk karangan atau narasi. Kemudian dalam sebuah cerpen dikisahkan hanya sepenggal ya, tidak seluruhnya kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa dan pengalaman ya. Cerpen yang bagus pasti ada konfliknya ya. Nah, selanjutnya kita lanjut pada struktur sebuah teks cerpen. Ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama apa? Yang pertama ada abstrak atau abstraksi. Nah, pada bagian abstrak biasanya berisi sebuah pendahuluan atau ringkasan awalan atau inti sebuah cerita pendek tersebut. Nah, sekali lagi bahwa abstrak merupakan awalan, pendahuluan atau ringkasan sebuah cerita. Yang kedua, ada orientasi. Nah, di sini sudah masuk pada pengenalan latar cerita ya. Biasanya dikenalkan ya di sebuah desa yang berada di lereng Gunung Merapi ya, terdapat satu keluarga yang hidupnya sangat sederhana, misalkan seperti itu. Itu namanya orientasi adik-adik. Yang ketiga ada komplikasi ya. Setelah pengenalan biasanya pengarang akan masuk pada sebuah konflik hingga terjadi suatu klimaks. Namun di sini komplikasi bisa diartikan atau didefinisikan sebagai urutan kejadian cerita atau yang lebih dikenal dengan alur. Nah, dalam cerita tentu saja alurnya akan bergerak maju, apakah ke depan, ke belakang atau campuran ya. Biasanya ketika dia alurnya maju itu urutan ceritanya dari pengenalan, kemudian nanti ada konflik memuncak hingga sampai klimaks ya. Itu namanya komplikasi. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, setelah konflik memuncak ya atau lebih dikenal dengan klimaks, akan ada yang namanya evaluasi, yaitu konflik diarahkan pada pemecahan masalah ya, dia tidak berlarut-larut. Kemudian sampai pada resolusi atau solusi dari berbagai konflik tadi, dan juga sampai pada koda. Koda di sini berisi pesan moral atau amanat dalam sebuah cerita, dalam hal ini yaitu cerpen. Oke.
pertama ada abstraksi, kemudian ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi, dan juga koda atau pesan moral. Itu 6 struktur teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, perbedaan cerpen dan novel. Di sini harus dipahami ya adik-adik bahwa cerpen dan novel itu memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, ya, jumlah kata dalam novel lebih dari 35.000 kata. Sedangkan dalam cerpen ya, jumlah katanya kurang dari 10.000 kata. Ya, nanti bisa dicek ya. Sebagian besar cerpen itu kata-katanya kurang dari 10.000 kata ya. Sedangkan dilihat dari segi alur ya, kalau dalam novel alurnya atau jalan ceritanya itu panjang, rumit ya, berbelit-belit dan juga dinamis. Sedangkan dalam cerpen alur ceritanya itu sangat sederhana ya. Biasanya malah hanya berkisah pada satu jalan cerita ya. Kemudian latarnya, nah ini erat kaitannya bahwa latar dalam novel itu cakupannya lebih luas ya. Dalam novel itu latar tempatnya atau latar waktunya itu banyak ya. Sedangkan dalam cerpen, latar dalam cerpen cenderung terbatas atau sempit. Bahkan ada cerita dalam cerpen yang hanya mengisahkan dalam satu latar tempat, misalkan di sekolah, di kelas, kemudian mungkin hanya saja di rumah, kemudian di warung dan lain sebagainya ya. Jadi dalam latar cerpen itu sangat sederhana. Kemudian yang keempat, tokoh dalam novel jumlahnya lebih banyak ya, bisa lebih dari 5 kalau dalam novel ya. Sedangkan dalam cerpen ya, tokohnya hanya sedikit. Bahkan ada cerpen yang tokohnya hanya 2 atau 3 ya. Kayaknya nggak ada ya dalam cerpen yang tokohnya hanya 1 ya. Nanti bagaimana akan menghidupkan konflik ya, bagaimana akan menghidupkan jalan cerita jika tokohnya hanya 1. Oke. Selanjutnya yang kelima, penokohan dalam novel diungkapkan secara perlahan sedikit demi sedikit ya. Jalan ceritanya diungkapkan sedikit demi sedikit, sangat pelan ya, karena memang novel itu kan tebal bukunya ya. Kemudian latarnya juga banyak. Kemudian jalan ceritanya juga sangat rumit atau berbelit-belit. Jadi diungkapkan secara perlahan sedikit demi sedikit. Berbeda dengan cerpen, bahwa dalam cerpen penokohan dalam cerpen diungkapkan secara jelas, singkat, dan terarah. Ya, adik-adik semua, itu perbedaan cerpen dan novel. Bisa dibaca-baca kembali bahwa cerpen dan novel itu memiliki beberapa perbedaan, sehingga kita bisa tahu, oh kalau cerpen latarnya sangat singkat atau sedikit terbatas, sedangkan dalam novel latarnya itu cakupannya lebih luas ya, banyak latar-latar tempatnya dan juga lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Untuk pembahasan kali ini cukup kita membahas pengertian, struktur, dan juga perbedaan cerpen dan novel. Untuk pertemuan selanjutnya nanti insya Allah kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks cerpen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut adik-adik ya. Kakak punya satu pertanyaan nih. Kakak bisa dijawab ya. Pertanyaannya, tahukah kalian siapa pengarang cerpen berjudul Juru Masak? Yuk, silakan jawab. Kakak beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5.
lebih ya. Siapa pengarang cerpen berjudul Juru Masak? Ya, tepat sekali. Yaitu Damhoeri Muhammad ya. Ini berkisah tentang seorang juru masak yang sangat lihai dalam memasak. Ketika tidak ada dia ya, hajatan-hajatan akan terasa tidak sempurna masakannya. Ya, ini sekilas tentang cerpen juru masak. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, bahwa teks cerpen itu bahasanya sugestif ya adik-adik. Artinya apa? Ya, bahasa yang digunakan dalam teks cerpen itu memberi rangsangan kepada pembaca agar seolah-olah melihat dan juga merasakan. Ya, ketika kita membaca cerpen, kadang kita seolah-olah menjadi tokoh dalam cerpen tersebut ya. Yang misalkan cerpennya sedih, kita ikut sedih. Ceritanya bahagia, kita ikut bahagia. Ceritanya sedang kasmaran, kita ikut kasmaran, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Yang kedua, bahasanya naratif ya. Artinya apa? Dalam teks cerpen itu mengisahkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu dalam sebuah cerita ya. Naratif atau narasi menjelaskan sebuah atau mengisahkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu ya. Misalkan kejadian ketika berlibur, kejadian ketika mau berangkat ke sekolah ya, pulang dari sekolah dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kiasan. Oke. Ya. Tentu ketika kita membaca cerpen, kita banyak menemukan kata-kata kiasan ya, atau mungkin lebih kita kenal dengan majas ya. Kemudian misalkan di pojok sana terdapat sebuah bangku, seolah-olah bangku tersebut sedang tersenyum kepadaku, melihat aku sedang bingung dan juga gundah gulana. Misalkan ya, bangku seolah tersenyum ya, itu namanya majas personifikasi. Oke, lanjut. Yang keempat, bahwa dalam teks cerpen itu menggunakan kata sifat. Misalkan gadis yang pendiam itu Ani namanya ya. Misalkan lagi anak kecil yang periang itu ya, anak kecil yang sangat sederhana itu Tono misalnya. Itu bahwa dalam teks cerpen itu seringkali menggunakan kata-kata sifat ya, atau adjektiva. Selanjutnya, menggunakan konjungsi ya. Dalam teks cerpen juga menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Misal yang dalam cerpen sering digunakan konjungsi sebab akibat ya. Selanjutnya, dalam teks cerpen juga menggunakan kata ganti. Kata ganti di sini ya, misalkan kalau untuk orang ya, dia, ia, kamu, mereka, aku ya, kami, kita, dan lain sebagainya. Kalau untuk benda biasanya ini, itu, tersebut ya, dan lain sebagainya. Itu ya, untuk kaidah kebahasaan teks cerpen ada 6 ya. Sekali lagi saya ulangi, bahasanya sugestif, kemudian bahasanya naratif, menggunakan kata kiasan, menggunakan kata sifat, menggunakan konjungsi, dan menggunakan kata ganti atau pronomina. Ya, lanjut. Yang selanjutnya menggunakan kata kerja aktif ya. Dan teks cerpen seringkali kita menemukan kata membaca, mengomel, memasak, memarahi, memenjarakan, dan lain sebagainya. Yang melakukan tindakan ya, memenjarakan, memarahi anaknya ya, memarahi muridnya, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya menggunakan kata keterangan ya. Cahaya bulan menampakkan sinarnya pada malam hari ya.
Ini kata keterangan ya, keterangan apa? Ya, tepat sekali, keterangan waktu malam hari. Ya, adik-adik, demikian ya sedikit materi yang dapat kakak sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat. Jika masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan bisa ditulis atau ditanyakan dalam kolom komentar ya. Kita bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat adik-adik semua.